Halo, selamat sore Ibu Eka Perwitasari, selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Antar Budaya dan rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, saya Noven Sagita Wulandari, mahasiswa dari jurusan Hubungan Masyarakat. Di sini, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 2 dengan topik akulturasi dan asimilasi pada slide 5 dan 6. Pada slide 5 ini, saya akan membahas tentang landasan teori, yaitu pengertian dan konsep asimilasi. Istilah asimilasi sendiri berasal dari kata Latin yang berarti menjadi sama. Asimilasi dapat diartikan juga sebagai proses sosial yang ditandai dengan usaha untuk meminimalisasi perbedaan yang ada antara perorangan, kelompok manusia, dan usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap, dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan-tujuan bersama. Dalam pengertian lain, khususnya yang berkaitan dengan interaksi antar budaya, asimilasi diartikan sebagai proses sosial yang dapat terjadi jika adanya beberapa kelompok manusia yang berbeda kebudayaan, kemudian individu antar anggota kelompok yang bergaul secara langsung dan intensif dalam kurun waktu yang relatif lama, serta kebudayaan-kebudayaan kelompok manusia yang berubah dan saling menyesuaikan diri. Selain itu, asimilasi juga dikenal sebagai perpaduan beberapa budaya untuk menghasilkan kebudayaan yang baru. Hal ini karena proses sosial yang terjadi dalam masyarakat berfokus untuk mencapai kesatuan dengan menghilangkan perbedaan di antara kebudayaan-kebudayaan tersebut. Faktor-faktor umum yang mendorong atau mempermudah terjadinya asimilasi diantaranya adalah faktor toleransi, faktor kesamaan, kepentingan ekonomi, dan juga simpati terhadap budaya. Toleransi yang menghasilkan asimilasi dapat terjadi jika kelompok minoritas mampu menghilangkan identitasnya, sedangkan kelompok mayoritas mampu menerima kelompok minoritas sebagai bagian baru dari kelompoknya. Golongan yang dimaksud pada suatu proses asimilasi biasanya adalah suatu golongan mayoritas dan beberapa golongan minoritas. Sebagai contohnya, ada budaya A dan budaya B yang saling bertemu dalam ruang lingkup masyarakat. Mereka menciptakan kebudayaan baru, yaitu kebudayaan A yang bercampur dengan kebudayaan B, sehingga menciptakan kebudayaan baru yang menjadi budaya AB. Seperti itulah proses asimilasi. Kemudian selanjutnya di slide 6, yaitu tentang tingkatan proses asimilasi. Menurut Milton M. Garden, pada tahun 1968, ada 7 buah tingkatan proses asimilasi. Yang pertama adalah asimilasi kultural atau perilaku atau biasa disebut dengan akulturasi, yang merupakan proses di mana unsur-unsur budaya dari kelompok minoritas secara perlahan dapat diserap oleh masyarakat lokal dan bisa menggantikan karakteristik budaya asli mereka. Yang kedua, ada asimilasi struktural. Asimilasi ini ditandai dengan masuknya kelompok minoritas dalam klub dan lembaga masyarakat bumi. Kemudian yang ketiga ada asimilasi marital atau perkawinan. Asimilasi ini adalah perkawinan antar golongan secara besar-besaran. Dan yang keempat ada asimilasi identifikasional. Asimilasi identifikasional adalah dimensi asimilasi yang berkaitan dengan kemajuan rasa kebangsaan secara eksklusif berdasarkan kelompok mayoritas. Yang kelima, ada asimilasi penerimaan sikap. Asimilasi penerimaan sikap ini adalah asimilasi yang terjadi ketika tidak ada prasangka dari kelompok mayoritas.
Kemudian yang keenam, ada asimilasi penerimaan perilaku. Asimilasi penerimaan perilaku adalah asimilasi yang terjadi ketika tidak ada diskriminasi dari kelompok mayoritas kepada kelompok minoritas. Dan yang ketujuh, ada asimilasi kewarganegaraan. Asimilasi kewarganegaraan adalah asimilasi yang tidak berbenturan atau terjadi konflik nilai dan kekuasaan dengan kelompok mayoritas. Dari ketujuh tingkatan proses asimilasi menurut Gordon ini, sebenarnya tetap relevan digunakan dalam penelitian asimilasi. Namun, teori asimilasi Gordon ini sulit diaplikasikan dengan utuh. Hal ini karena bahwa setiap masyarakat cenderung memiliki kondisi sosial dan ekonomi yang berbeda. Sementara itu, keadaan struktur sosial dan ekonomi juga seringkali mempengaruhi keadaan asimilasi. Asimilasi juga memberikan pengaruh terhadap individu atau kelompok etnik. Terdapat dua kemungkinan akibat yang ditimbulkan dari proses asimilasi. Akibat pertamanya adalah kelompok minoritas dapat kehilangan nilai keunikan, lalu menyerupai kelompok mayoritas. Proses ini berarti mayoritas tidak berubah dan kelompok minoritas mendapatkan dampak yang besar. Akibat yang kedua adalah kelompok minoritas dan kelompok mayoritas bercampur secara homogen. Masing-masing kelompok dapat kehilangan nilai keunikannya dan muncullah satu keunikan dari proses pembauran tersebut. Proses munculnya keunikan tersebut dinamakan belanga percampuran atau biasa disebut juga dengan melting pot. Baik, sekian presentasi dari saya terkait landasan teori dan tingkatan proses asimilasi. Saya mohon maaf jika adanya beberapa kekurangan yang saya paparkan. Saya berharap dengan video yang saya paparkan ini, kita semua bisa sama-sama menambah ilmu pengetahuan kita tentang asimilasi. Terima kasih dan selamat sore.